Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Horas, selamat malam. malam. Gimana kabarnya Kak Dedo? Aduh, aku baik banget. Aku masih sehat-sehat aja sih. Puji Tuhan saya juga sehat, keluarga di rumah juga sehat. Semoga Sehat. teman-teman di rumah juga, teman-teman pemuda, remaja dan pra-remaja semuanya selalu sehat walafiat. Betul? Betul sekali. Ini kita malam ini agak sedikit unik Kak Dedo. Kenapa? Betul. Karena kayaknya kita memakai sesuatu yang agak berbeda dari biasanya ya Tius ya. Iya, Betul. Apakah itu yang berbeda? kita bisa lihat sendiri. Saya pakai Betul. ulos pada malam hari ini. Betul. Kak Saya Dedo juga pakai ulos. Kenapa kita memakai ulos ini Kak Dedo? Ya, karena memang kita lagi ada yang namanya bulan budaya, Tius. Bener banget. Nah, biasanya kalau di bulan budaya itu sebagai bentuk rasa syukur kita juga melestarikan budaya, Ya. kita menggunakan beberapa atribut dan bahkan lagu-lagunya juga kita menggunakan bahasa tertentu dari budaya tertentu. Luar biasa sekali Nah, ya. kebetulan untuk minggu ini kita pakai budayanya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Perasaan baru tahun kemarin ya bulan budaya, cuman cepet banget. Sekarang Betul. udah nyampe bulan budaya lagi. Betul, kayaknya waktu cepat banget berjalan ya. Iya, Kayaknya iya. baru minggu lalu, nggak minggu lalu sih, baru kemarin ya kita baru ketemu sama teman-teman kita melalui acara ini. Sekarang udah ketemu lagi. Makanya itu dia. Iya. Nah, kita juga tentu mau melakukan kebaktian virtual kita di malam hari ini. Betul. Namun sebelum kita mulai kebaktian kita pada malam hari ini, kita lebih baik akan berdoa dulu, betul ya? Betul. Kak Dedo boleh pimpin teman-teman buat berdoa pembuka. Oke. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang sungguh baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kau juga selalu senantiasa melindungi kami di tengah situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur meskipun di tengah pandemi hari ini, di saat-saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama melalui ibadah secara online ini bersama dengan teman-teman dari pemuda, remaja, dan pra-remaja.
Kiranya ya Tuhan, melalui ibadah ini kami tetap boleh memberikan berkat dan boleh tetap mewartakan firman-Mu kepada teman-teman kami di seluruh penjuru dunia. Berkati ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, hingga ibadah kami ini boleh membawa pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Kak Dedo, kayaknya sebelum kita mulai kebaktian kita lebih lanjut, kita puji nama Tuhan dulu nih teman-teman. Betul, pastinya. Puji nama Tuhan, cuman kita sekali lagi karena ini bulan budaya. Menggunakan bahasa Sumatera Utara. Betul. Lagunya adalah Aihodo Tuhan. Supaya kita lebih menarik, kayaknya kalau kita panggilin narasumber kita, itu juga oke deh. Karena dia juga yang paling tahu dan lebih paham tentang narkoba ini secara hukumnya. Bener banget sih Kak, bener banget. Dan karena kita sedang berada di dalam bulan budaya, kayaknya lebih menarik kalau kita panggilnya juga dengan tarian Manortor. Oh pasti. Asik pasti ya. Asik banget kayaknya. Oke, boleh langsung dipanggilin. Oke, kita sambil berdiri boleh, ya. Boleh. Kita sambut narasumber kita, Bapak Darwin Hutasoid dengan tarian Manortor. Kita juga ikut nari dong. Kita ikut nari. Iya. Oke, silakan Pak Darwin. Iya, luar biasa sekali ya. Pak Darwin, terima kasih udah mau hadir di tempat kita pada malam hari ini. Gimana Pak kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Luar biasa ya. Kita Tuhan. Juga sehat. Keluarga di rumah juga sehat. Betul deh, puji Tuhan. Masa pandemi ini kita semuanya dikasih Tuhan anugerah kesehatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, silakan Pak Darwin. Baik, karena kita dalam ibadah pemuda dan remaja, ada di sekalian, kita sampai ke dalam firman. Untuk itu, sekalipun kita saat ini ibadah dengan online, tidak akan mengurangi hikmah kita beribadah, baik ada di sekalian remaja, pemuda di rumah, sehingga ibadah kita tetap bisa berjalan dengan baik. Betul. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita memohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita dimudahkan mengerti tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama nanti.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur serta kemuliaan ya Tuhan, kami boleh persembahkan kepada kami ya Tuhan. Sekalipun kondisi negeri kami saat ini Tuhan. Tuhan perkenankan adanya pandemi penyakit COVID-19. Namun karena semangat dari-Mu ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan masih terus memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami renungkan bersama pada ibadah hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ibadah pada malam hari ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 18. Kita akan bergantian membacanya ya Dek. Mulai dari saya, baru dari kanan saya sampai Dedo. Baik. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua orang yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memahami dan mengerti serta melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibadah kita ini masih tetap masa pandemi, sehingga kita saat ini adik sekalian masih ibadah secara online. Ya, betul. Memang sudah banyak kerinduan di antara kita ingin berkumpul bersatu memuji memuliakan Tuhan, tetapi sesuai anjuran arahan pemerintah kita harus ikut sehingga kita beribadah secara online seperti ini, dan kita berharap hal ini tidak mengurangi kesetiaan kita, semangat kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam ibadah malam hari ini diberikan judul Tolak Bujuk Rayu Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di satu sisi memang narkoba ini akan memberikan manfaat yang efeknya bisa menenangkan dan menyenangkan hati dan pikiran para pengkonsumsinya sesaat. Namun, adik-adik sekalian, narkoba ini sangat merugikan kepada kesehatan kita. Bisa merusak hati, pikiran, jasmani kita, organ tubuh kita. Bahkan akibat dari orang terbelenggu atau orang suka mengkonsumsi narkoba,
tidak jarang kehancuran akan ditemui di dalam kehidupannya, termasuk kesulitan ekonomi. Karena kita tahu adik-adik sekalian bahwa memperoleh narkoba itu tidak gampang juga. Narkoba mempunyai nilai yang tinggi, sehingga jikalau kita ingin mencoba mengkonsumsi itu, jangan harap kehidupan kita akan baik secara ekonomi. Karena begitu mahal, biasanya orang yang mau mengkonsumsi narkoba kembali, dia akan mencari uang dengan berbagai macam cara. Dan dampaknya yang lain bisa sampai menimbulkan kematian. Adik-adik sekalian, data statistik dari BNN sering merilis bahwa memang saat ini minimal 50 jiwa per hari orang telah terenggut jiwanya akibat penyalahgunaan narkoba ini. Maka dari itu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana kita setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus mampu menjadi terang dunia. Kita harus siap mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan pernah ragu menjadi terang dunia dimanapun adik-adik sekalian berada. Di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di tempat sekolah, perkuliahan, bahkan di tempat lingkungan pekerjaan. Terkadang kita tidak gampang menolak ini, narkoba ini. Masuknya narkoba kepada seseorang banyak berbagai macam cara. Ya, adik-adik sekalian. Awalnya baik bisa masuk dari teman terdekat kita. Karena dia udah lebih dulu ya terpapar narkoba ini. Nah, ketika ada teman kawan kita mengetahui seperti itu, kita jangan coba-coba mengikuti kawan kita ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus malam hari ini mengingatkan kita bahwa setiap pengikut Kristus harus menjadi bisa terang dunia ini. Jangan terbawa arus. Bahkan kita harus bisa membawa teman-teman yang pernah atau sedang terjerumus ke dalam kehidupan gelap narkoba ini. Adik-adik sekalian, malam hari ini saya ditemani perwakilan pemuda, pemudi dari Gereja GKP Pasundan, dan kami akan mencoba berdialog tentang bagaimana narkoba ini mengatasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda bangsa di negeri ini. Ada Adik Dedo, Adik Tius ya. Terima kasih sudah sempat hadir bersama-sama kita ibadah pada malam hari ini. Ya. Gimana Adik Tius? Apa nih, Pak? Masih semangat terus beribadah? Puji Tuhan, semangat ya. Jangan kasih kendor ibadah iya ini dong, ya. Apalagi pemuda ya. Tetap ibadah harus dan ikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Iya. Topik kita Detius dan Dedo ya, Pak. Malam hari ini kita harus bisa mampu menolak bujuk rayu narkoba. Oke. Betul. Pak Darwin mau nanya nih, pernah nggak mengenal narkoba? Melihat mungkin lewat gambar di berita kayak gitu-gitu aja sih, lihat di online gitu-gitu aja sih Pak. Kalau lihat secara langsung belum ya. Belum pernah. Dari media aja ya. Iya. Kalau Dedo? Sama Pak. Sama hanya melihat di media ya, betul. baik elektronik mungkin ataupun media lainnya. Iya. Iya. Sebenarnya kita harus bisa mengenali dan tahu apa itu narkoba, supaya juga kita bisa mencegah tidak mau terjerumus seperti itu. Ya, dalam artian saat ini kan narkoba ini sangat-sangat luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita. Makanya pemerintah dengan DPR sudah sangat serius memerangi narkoba ini, sehingga terus memperbaharui perundang-undangan. Yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah tahun 2009 kemarin. Di situ kalau kita baca undang-undang tentang narkoba ini sangat tegas, bahkan ada hukuman pidana mati
Ngeri nggak ya? Ngeri ya. Ngeri ya, pidana mati. Nanti bisa dilihat di Google itu Undang-Undang 35 2009 ya. Nah, saking seriusnya pemerintah ingin melindungi warganya, ini sangat penting. Kenapa? Khususnya kita generasi muda ini, pemuda-pemudi adalah aset bangsa yang harus dijaga dan diselamatkan. Karena estafet pembangunan ini ya, baik estafet regenerasi di gereja, di berbangsa dan bernegara, ya kalian-kalian ini nanti yang meneruskan ya. Iya, siapa lagi ya. Nah, jikalau sudah terkontaminasi generasi muda ini dengan narkoba, apa masih mungkin ya bisa melaksanakan tanggung jawab ini ke depan? Sulit. Meneruskan pelayanan dengan baik, meneruskan pembangunan buat bangsa dan negara ini. Ya, memang kebetulan saya juga pelayan masyarakat, ya, sebagai polisi sering ya berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini. Banyak sekali pengalaman Pak Darwin ya, menemukan adanya anaknya terpapar narkoba tanpa diketahui orang tuanya. Tahu-taunya udah ditangkap. Oh, ada ya kayak gitu. Banyak sekali ya. Banyak sekali seperti itu. Memang pemberantasan narkoba ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi semua lapisan masyarakat kita sebagai warga negara. Karena kalau kita tidak mendukung aparat, sangat tidak mungkin ya pemberantasan narkoba ini bisa dilaksanakan efektif dan baik ya. Betul. Barangkali ada perlu kita perbincangkan, Dedo, atau ada nih Pak. Ya? Kalau terkait dengan apa yang Bapak sampaikan terakhir tadi, terkait dengan masyarakat yang mendukung istilahnya pihak yang berwajib untuk melakukan, maksudnya untuk melaporkan, seperti itulah ya, untuk melaporkan. Kadang kita ini di lingkungan kita mungkin kadang ada dan kita mengenali orang-orangnya itu kita kenal Pak. Tapi kadang kita itu merasa bingung gitu, harus ngapain? Soalnya dia kan teman saya gitu. Dan kadang kalau misalnya kita mau melaporkan pun justru kita malah takut gitu. Nah itu baiknya gimana Pak cara menyikapinya gitu yang paling benar gitu gimana sih? Oh, jika kita menemukan adanya teman atau kenalan sudah termasuk ya kepada jaringan narkoba ini misalkan sebagai pengguna ya. Nah disinilah perlu ada kita masuk ke teman kita ini supaya kita bisa menghambat dia atau menghentikan dia. Di dalam firman Tuhan juga ada ya hal mengingatkan sesama dan saudara ya di dalam Matius. Ketika ada saudara atau teman kita ya menemukan kehidupannya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan, kita boleh mengingatkan dia pertama-tama ya, secara pribadi. Kalaupun kita tidak didengar, kalaupun tidak diindahkan, kita menyampaikan permasalahannya ya, kedua tiga orang yang dihormati. Bisa itu kan itu sebagai teman seiman nih, sahabat ya, supaya kalau bisa berhentilah mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut atau narkoba. Nah, jikalau sebagai warga negara ya, kita menemukan ada hal yang mencurigakan, tetangga baru banyak keluar masuk ke rumah itu, tapi informasinya sudah kenceng lah ya, artinya banyak bertransaksi di tengah-tengah kehidupan kita ya, seperti di perumahan biasanya kan cuek, itu tidak boleh juga. Kita memberikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian ya. Nah, bagaimana Pak? Kami kan tidak mau jadi saksi nanti. Nah itu. Nah, kami kan bertetangga, nggak enak. Kami nggak mau ketahuan. Ada sih niat baik kami, nggak mau lingkungan tercemar dengan narkoba. Tapi satu sisi kami juga nggak enak, takut dendam, kan gitu. Takut juga dicemooh. Nah, dalam hal ini tidak perlu khawatir. Biasanya dalam teknis menerima informasi, jajaran kepolisian itu selalu melindungi sumber informasinya. Ya, sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, was-was melaporkan perbuatan adanya perilaku peredaran narkoba secara gelap.
Gitu deh. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Betul. Jadi kalau misalnya nanti mungkin teman-teman pemuda, remaja atau pra-remaja di sini yang mungkin punya kenalan, tetangga atau saudara yang tahu nih mereka sudah terlanjur menjadi korban penggunaan narkoba, boleh ya Pak dilaporkan ke aparat setempat. Tadi juga kan secara firman Tuhan kita harus menghentikan sesama kita yang sudah berbuat salah. Dan kalau misalnya kita merasa takut untuk melapor, nggak apa-apa, nggak usah takut karena nanti akan dilindungi ya Pak ya. Betul, dirahasiakan. Biasanya pasti dirahasiakan. Privasinya aman lah ya. Aman, iya. Karena memang kalau hal seperti itu kan ya pasti ada resiko namanya bertetangga, jadi tidak enak. Nah di sini secara teknis biasanya kita dari kepolisian itu pasti merahasiakan. Pemberian informasi seperti itu tidak harus langsung datang ke kantor polisi. Kan ada via telepon. Iya kan? Kan teknisnya gampang. Betul. Bisa WhatsApp, bisa tinggal buka di Google di mana kantor polisi ini, di mana kita tinggal. Pak, nah, tinggal ditelepon aja pasti direspon. Ya. Jadi memang Dek, kita harus bekerja sama memberantas narkoba ini ya sebagai anggota masyarakat, aparat, pemerintah supaya bisa kita berhasil mensukseskan pemberantasan narkoba ini. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua aja kayaknya. Iya, Jadi boleh. saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini agak terkait dengan pandemi yang sekarang ini kita alami. Iya. Keadaan sekarang itu kan kadang cukup mempengaruhi ke masing-masing keluarga yang terdampak ekonominya. Betul. Karena terjadinya pandemi ini. Iya. Dan karena ekonomi itu terdampak, kadang ada orang yang tidak mampu menahan level stresnya mereka. Kadang ada yang menjadi depresi dan ujung-ujungnya setelah melakukan depresi itu, setelah mereka depresi, mereka malah larinya ke narkoba ini. Penyalahgunaan. Contohnya artis-artis gitu kan. Iya, betul. Nah, di dalam hukum pemberantasan narkoba tidak ada pembenaran. Begitupun kita anak Tuhan, Dek, ya. Apapun pergumulan hidup kita, ya, kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jangan sekali-kali melakukan suatu perbuatan di mana pembenarannya mengacu kepada hal-hal di dalam kehidupan yang kita alami, ya. Kalau kita lari ke seperti itu akan menambah masalah seperti yang kita ulas tadi kan, pasti nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Mungkin reaksi adjektifnya itu hanya sementara, membuat pelai, rasanya senang hati dan pikirannya, tetapi berhalusinasi, ya. Tetapi itu hanya sesaat dan sementara itu. Jadi mari tetaplah kita ke depan ya, apapun pergumulan kita ya, seperti yang tertulis ya di dalam Efesus 5 ayat 11 ini. Oke, Efesus 5 ayat 11 ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jelas kita dilarang terlibat dalam perbuatan gelap. Udah clear di sini ya. Ya, sudah jelas ya. Jadi kita sebagai anak bangsa, pemuda gereja, mari tetap harus berani menolak ya perbuatan gelap tadi, termasuk penyalahgunaan narkoba. Jangan takut memberantas narkoba, mari bersatu untuk memberantas narkoba. Ya betul banget. Jadi itu cara proteksinya ya kayak. Proteksinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi stres, ada yang lagi bingung dengan kondisi pandemi kita saat ini, terdampaknya karena banyak sekali, kita tidak perlu khawatir dan jangan lari ke hal-hal yang justru akan menyesatkan kita. Ya, tapi kita boleh minta bantuan kepada lingkungan sekitar kita. Kita kembali lagi ke firman Tuhan, kembali lagi ke gereja. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Gimana kalau misalnya semuanya udah terlambat, semuanya udah terjadi, dan ada teman-teman kita yang sekarang itu udah terlanjur jadi korban penyalahgunaan. Nah itu gimana nih Pak, jalan keluarnya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya Dek Titus. Memang jikalau sudah terlanjur kita masuk bagian dari penyalahgunaan narkoba,
tetapi ada keinginan untuk meninggalkannya, negara memfasilitasi ini. Ya, kita boleh datang ke 2 tempat, datangi kepolisian setempat, khususnya di Sat Narkoba. Kedua, di NKRI ini semuanya ada, namanya BNN, Badan Narkotika Nasional tingkat kabupaten. Kita bisa mendatangi itu. Jangan was-was, jangan takut dan bimbang. Tidak akan dipidana kalau kita ada keinginan sendiri, mau merubah diri, mau ingin bersih, tidak mau terjerat atau menjadi budak narkoba ini. Atau nanti yang disebut rehabilitasi. Ada ya Pak ya. Itu nanti kita bagaimana caranya untuk rehabilitasi ini. Dari Sat Narkoba akan memberikan bimbingan, dari BNK, Badan Narkotika Kabupaten akan juga memberikan bimbingan. Sekali lagi adik-adik sekalian, barangkali Anda sudah terlanjur masuk kehidupan gelap, tinggalkan, boleh mendatangi kepolisian bagian narkoba atau Sat Narkoba atau Badan Narkotika Kabupaten untuk proses rehabilitasi namanya. Ya Dek ya, jangan takut, jangan cemas. Itu sikap terbaik untuk melawan kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ini. Gitu Dek. Iya betul sekali ya. Jadi nggak ada rasa takut lagi ya Kak Dede. Iya. Takut ya. Jadi untuk para teman-teman pemuda, pemudi dan juga remaja yang mungkin di luar sana, karena kan yang nonton ngobar ini mungkin nggak cuma dari GKP Karawang aja dan sudah terlanjur menjadi korban narkoba. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwin, tidak usah takut. Silakan mendatangi aparat setempat yang tadi sudah disebutkan dan nanti akan dibantu untuk proses rehabilitasinya. Betul. Ya, gitu. Jemaat Tuhan, adik-adik khususnya sekalian, malam hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Mari sebagai anak bangsa, anak Tuhan, selalu menjaga diri. Jadilah terang dunia ini, dimanapun adik-adikku sekalian berada. Tuhan memberkati. Amin. Itu dia tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Darwin. Terima kasih Pak Darwin untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dan semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah warta jemaat nih teman-teman. Untuk warta jemaat kita akan selalu disampaikan lewat grup WhatsApp pemuda. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Untuk persembahan, teman-teman bisa menyampaikan persembahannya lewat pengurus pemuda, dapat juga disampaikan lewat majelis jemaat pembina pemuda, atau juga dapat langsung disampaikan ke nomor rekening yang tertera di warta jemaat. Mungkin untuk menghantarkan persembahan kita akan memuji nama Tuhan juga. Ya. Dari pujian apa Kak? Di sini aku bawa. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Darwin yang sudah memberikan banyak informasi dan pendalaman firman-Nya. Dan kita akan berjumpa lagi di acara ngobar minggu depan. Shalom Hora.